Ada yang masih dimulai? Sudah. Sampai record kan? Iya. 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah zat yang maha agung, zat yang sudah sepantasnya untuk kita puji, yang sudah sepantasnya juga untuk kita syukuri akan nikmatnya. Walaupun ikhwati fillah al-ahibba, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah butuh akan pujian dari kita, tidak akan pernah butuh akan rasa syukur dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang keagungannya, tidak akan menjadi zat yang hina hanya karena hambanya tidak mensyukuri nikmatnya. Jadi ikhwati fillah al-ahibbah. Kemudian salawat dan salam juga semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istri beliau, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa tunduk patuh meniti jalan yang beliau tempuh. Baik. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya penting bagi seorang hamba mengenal bahwa ia bisa berada di dunia ini, ia bisa beribadah di dunia ini, bahkan ia bisa selamat dari bala, bencana, dan bahkan ia bisa beribadah, sujud, sholat, semuanya berdakwah, semua itu semata hanya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita mengetahui bahwasanya rahmat dan karunia Allah itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Begitu banyak orang-orang yang dia menjadi pribadi-pribadi yang soleh, itu tidak terlepas daripada rahmat Allah. Al-Quran, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Jika seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bersih daripada dosa. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah ialah zat yang mensucikan siapapun yang Ia kehendaki. Poinnya di sini adalah, mau kita seorang dai, mau kita seorang guru, mau kita seorang suami yang punya di bawah tanggung jawab dia, mau kita seorang Allah ini.
Pertama, bagi seorang dai, ya, ketika kita hendak berdakwah, poin pertama yang harus ia tanamkan dalam hati adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak perintah dalam Al-Quran dan dalam hadis menyuruh kita untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah. Dan dakwah bagian daripada ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan dakwah sendiri itulah ibadah, bagian daripada ibadah. Dan ibadah harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Perbaiki niat kita dalam berdakwah. Buatlah niat kita hanya untuk Allah semata. Ikhlas hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, penting bagi seorang itu adalah bahwasanya ia senantiasa menjalin komunikasi dengan sesama dai lainnya. Ikhwati fillah al-ahibbah. Fenomena yang muncul di negara kita di Indonesia, banyak satu dai dan lainnya. Satu dai dia menjadikan dai yang lain. Ikhwati fillah al-ahibbah, jika seandainya mereka ikhlas karena Allah dakwah, maka tentulah dia mengajak orang meneruskan niat hanya semata kepada Allah dalam beribadah. Kalau ada perbedaan dan di sini kita luruskan sama-sama. Bekerja sama, bersinergi dengan para dai di mana kita berada. Ingat, jika seandainya si A berdakwah di tempat yang lain, si B di tempat lain, dan dia saling mengecam sama lain, ingatlah dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadisnya, "Ma tawadathnani thumma furriqa illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tiba-tiba dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan oleh Allah, mungkin tempat, mungkin waktu, dan sebagainya. Illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali karena satu dosa yang diperbuat oleh salah satunya. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, lihatlah diri kita. Apakah kita pernah punya clash dengan sesama pendai yang lain? Dengan sesama dai yang lain? Kalau ada clash, cepat-cepat tabayin. Kalau sampai ada jarak di antara kita dan ia dalam berdakwah, ingatlah semata itu dipisahkan karena dosa yang diperbuat. Mungkin dosa kita. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas pada Allah, bersinergi dalam berdakwah. Siapapun dan kapanpun, tujuan kita adalah mengajak orang-orang untuk senantiasa tunduk, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para pendakwah, pada terutama saya sendiri, mungkin umumnya untuk ikhwati fillah yang mendengarkan, yang ketiga adalah janganlah rasa iri kita, rasa kecewa kita terhadap seseorang itu mengurangi nilai dakwah kita sehingga kita tidak adil. Nah, maka penting bagi seorang dai dia memiliki sifat al-insaf, sifat yang adil. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, ay'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah karena kesalahan seseorang sehingga kita menjas dia, apapun yang dia katakan itu salah. Kita tidak adil. Jangan seperti itu. Terkadang seorang dai ini dia butuh sifat adil. Mungkin kita merasa kecewa dengan si fulan. Mungkin kita merasa sakit hati dengan si fulan. Ingatlah ketika Nabi kita Muhammad SAW di Fathu Makkah. Di sana ada Hindun. Siapa yang tidak kenal Hindun? Hindun dialah perempuan yang mencabik-cabik dadanya paman Rasulullah SAW, diramas-ramas jantungnya.
Ketika Fathu Mekah dia datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Siapa yang tidak sedih melihat pamannya dibuat seperti itu dan orang yang berbuat tadi tiba-tiba datang ingin masuk Islam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat insaf, adilnya dia berkata, aku terima Islam, adapun dosamu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang dai, jangan sampai kesalahan saya. Si fulan dulu pernah gini-gini dengan saya. Si fulan dulu pernah menghalangi dakwah saya. Maka dia carilah dalil-dalil yang menyudutkan kesalahan si fulan ini. Ikhwati fillah hibba, dia tidak insaf dalam berdakwah. Dia tidak adil dalam berdakwah. Jadilah seorang dai yang adil. Jangan karena kesalahan seseorang sehingga kita tidak memberikan haknya kepada orang itu dalam menyampaikan kebenaran. Zalim kita. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah bagi seorang dai penting baginya untuk senantiasa sampai tergiur dengan nikmatnya dunia. Banyak para dai ketika dia mendapatkan, Allah berikan rizki, Allah berikan nikmat dunia kepadanya, dakwahnya berhenti. Allah berikan rizki yang melimpah kepada dia, Allah mudahkan rezekinya, dia punya perusahaan di sana dan di sini, usahanya maju, dakwahnya berhenti. Ikhwati fillah, ini musibah dalam dunia dakwah. Jika seandainya semua dai seperti itu, mujid seperti apa? Siapa yang mendakwahkan agama ini? Jika seandainya dai seperti itu, maka akan terkalahkan kita oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Walam tarda ankal Yahudu wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sedangkan mereka itu, kata Allah, tidak akan pernah ridho sampai kita keluar meninggalkan agama kita, mengikuti milah mereka. Ikhwati fillah, penting di sini menjaga kesatuan. Semua dai senantiasa bersatu. Luruskan niatnya, jangan sampai tergiur dan kenikmatan dunia. Cukuplah menjadi cambuk buat kita. Salah satu di antara sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, ala inna dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu tercela dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawala, dan semua ibadah-ibadah yang dikhususkan kepada Allah, bentuknya apapun itu. Kemudian au alimun au muta'allim, atau seorang alim ulama atau seorang yang menuntut ilmu. Ikhwati fillah al-ahibba, terkadang zikir kita suka kurang. Terkadang ibadah kita hanya yang wajib-wajib saja. Dikatakan seorang ulama, ilmu kita masih jauh. Ikhwati fillah al-ahibba, maka minimalnya jadilah kita seorang muta'allim yang senantiasa menuntut ilmu. Seorang dai, ikhwati fillah al-ahibba, bahkan seorang dai sekalipun tidak pernah kewajibannya berhenti daripada menuntut ilmu. Jika seandainya dia berhenti menuntut ilmu, apa yang akan disampaikan? Menggelora. Karena semangat tidak mungkin kita akan bisa memperbaikinya. Seorang pendai, seorang pendakwah, kalau dia tidak semangat, maka dia akan tutur di sana. Tidak akan mungkin dia memperbaiki niatnya ikhlas karena Allah, ini semata mendapatkan ridha Allah, tidak akan mungkin. Ikhwati fillah al-ahibba. Maka dari itu,
Penting buat kita senantiasa mengembalikan semua yang kita lakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal-hal tadi, poin-poin tadi kembali menjadi penggugah buat kita, penyemangat buat kita, dan kita tetap semangat, kita berjuang untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita kalah dengan perjuangannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak pernah berhenti untuk menggagalkan dakwahnya orang Islam, untuk melemahkan agama Allah ini. Baik. Demikian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.